Oke, jadi miom itu orang sering ketuker ya antara miom sama kista. Apa itu miom, apa itu kista? Miom itu adalah pertumbuhan jaringan abnormal, jaringan tidak normal pada otot-otot dinding rahimnya. Jadi kalau ada rahim, nah dia di ototnya itu ada pertumbuhan jaringan abnormal. Secara kasat mata ya, saya selalu bilang mirip-mirip seperti bakso lah gitu, bunder-bunder gitu kadang-kadang. Itu adalah miom. Jadi di pertumbuhan jaringan otot rahimnya. Kalau kista itu struktur seperti balon, isinya cairan, dan kista itu bisa di mana aja, bisa di luar organ kandungan, bisa di kulit, di mata, di ginjal, di liver misalnya. Nah kalau di organ kandungan paling sering tuh di indung telur. Jadi bukan di dalam ruangan rahimnya atau di otot rahimnya, tapi di luarnya. Indung telur tuh ada di sebelah kanan sama kiri gitu. Nah pertumbuhan kista itu bisa menjadi macam-macam, bisa jadi kista isinya cairan biasa, bisa darah, bisa ada kista coklat namanya, cairan coklat, macam-macam deh kalau kista, atau bisa ke arah keganasan yang lain. Nah kalau miom tadi struktur yang ada di dinding rahimnya aja, bentuknya seperti bakso gitu, bulat-bulat. Kenapa bisa terjadi pada wanita? Karena tadi, kenapa hanya pada wanita, laki-laki nggak ada? Karena rahim cuma ada di wanita saja. Dan miom ini adalah kelainan pada si otot dinding rahimnya tadi, pertumbuhan tumor jinak jaringan di otot rahimnya. Biasanya memang ada faktor genetik di situ. Memang si pasien ini bawaan aja tuh bisa muncul kelainan tumor tadi, tumor jinak tadi di dinding rahim, miom. Tapi bisa juga sudah dia ada bawaannya, secara genetik dia bisa muncul, ditambah terpapar dengan macam-macam, misalnya secara hormonal gitu. Karena miom juga ada beberapa miom yang tipenya sensitif terhadap exposure dari hormonal gitu. Jadi ketika si wanitanya makin bertambah dewasa, ada hormon yang makin meningkat, dan secara genetik dia memang membawa bawaan bisa muncul miom tadi, maka miomnya makin bisa ada dan makin bertambah besar gitu. Jadi penjawabnya kira-kira itu. Ya, jadi nggak bisa. Kalau udah muncul, prinsipnya ketika pasien datang dengan keluhan, biasanya tuh kalau pasien dengan kelainan miom tuh keluhannya bisa saja ada gangguan siklus haidnya. Haidnya jadi banyak gitu, atau jadi memanjang, yang biasanya normalnya 10 hari ini bisa sampai 2 minggu terus-terusan. Atau volumenya juga jadi banyak banget tuh. Ternyata pas di USG diperiksa tuh ada miom yang memang dia mengganggu si siklus tersebut. Jadi ukurannya memang besar, kemudian mengganggu ruangan rahimnya. Karakter miomnya kayak gitu. Jadi keluhannya seperti itu. Nah kalau udah terdiagnosis sebagai miom, kita udah nggak tahu tuh apakah dia memang karena genetik atau karena lingkungan, nggak bisa. Prinsipnya ketika sudah ada, maka kita evaluasi tuh. Apakah ini miom yang memang perlu kita treatment segera, atau ada yang kecil-kecil aja nih, kita cuma sifatnya observasi, toh si pasiennya juga nggak ada gejala apa-apa gitu. Jadi bisa aja sifatnya observasi berkala saja, tergantung ukuran dan letak miomnya serta gejalanya apa. Gitu. Yang biasa dirasa sama pasien dengan miom tergantung pertama tadi tuh ukurannya sama letaknya gimana. Kalau misalnya dia ukurannya kecil-kecil aja, letaknya nggak mengganggu ruangan dinding dalam rahim, biasanya sih nggak ada gejala apa-apa. Kebetulan aja, bisa aja nih kebetulan lagi screening aja, lagi di evaluasi rutin bulanan, ternyata kok ada nih miomnya, tapi karena letaknya kecil dan ukurannya kecil dan letaknya nggak mengganggu ruangan rahim, maka gejalanya nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya ukurannya udah gede banget nih, udah segede bola gitu, biasanya pasiennya ngerasa kok perut saya suka sakit-sakit di perut bawahnya. Atau misalnya kok ada benjolan yang ngerasa jadi bikin perut saya makin gede gitu. Nah gejala-gejala tersebut yang menyebabkan si pasien datang untuk periksa, pas diperiksa ternyata betul ada miom. Jadi kira-kira gitu, bisa ada gangguan perdarahan siklus haid, bisa juga, atau di luar haid, bisa juga karena ada dirasa perubahan di perutnya. Ya kalau ada miom terkait dengan potensi berhasilnya kehamilan, itu tergantung lagi letak dan ukurannya. Jika letaknya memang mengganggu saluran ketemu antara sperma dengan telurnya, kan perjalanannya panjang tuh ya sperma untuk ketemu sama telurnya. Dari bawah, dari vagina masuk ke dalam rahim, kemudian ke saluran telurnya, kemudian ketemu sama telurnya. Nah jika letak si miom itu mengganggu tadi jalur itu, maka bisa mengganggu si potensi berhasilnya kehamilan. Tapi kalau ternyata letaknya nggak di area situ, hanya kecil saja, jauh di luar, mengarah ke arah luar rahim dan nggak mengganggu saluran tadi sih, insya Allah sih nggak mengganggu
keberhasilan kehamilan. Nah, kalau udah hamil, kemudian lihat ada miomnya. Lagi-lagi, semua tuh miom selalu dilihat dari dua tadi, letak sama ukurannya. Kalau letaknya ternyata dia jauh dari kantong kehamilannya atau ukurannya kecil dan tidak mengganggu si kantong kehamilannya juga berjalan tanpa ada keluhan sih, insya Allah juga nggak kenapa-napa gitu. Jadi dipantau saja sifatnya. Kemudian dilihat nanti, kalau ternyata ibunya harus melahirkan dengan prosedur sesar, kan udah kebetulan udah dibuka tuh operasi. Ketika operasi setelah bayinya dilahirkan, plasenta dilahirkan, kemudian dijahit gitu ya, sekalian pasti dokter akan evaluasi tuh. Ada miom nggak, ada kista atau nggak. Nah, jika ada miom dan jika dipertimbangkan bisa diangkat saat itu juga, maka si miomnya bisa juga sekalian diangkat gitu. Jadi sekalian di treatment si miomnya supaya nggak bertumbuh dan ada di situ lagi. Ada dong, kalau penyakit pasti berusaha untuk diobatin, berusaha untuk ditreatment. Untuk miom opsinya dua. Pertama sifatnya observasi saja, observasional tadi yang saya bilang karena letaknya nggak mengganggu, ukurannya kecil, nggak ada gejala apa-apa, maka per 6 bulan biasanya kita USG, kita lihat tuh ada gangguan atau tidak. Tapi kalau ternyata sudah mulai ada gangguan dan diputuskan untuk diangkat, ya biasanya kita akan lakukan operasi. Operasi miom itu bisa dua caranya. Satu dengan laparotomi. Laparotomi itu sayatan seperti sesar ya. Jadi perutnya ada sayatannya gede gitu, seperti sesar lah. Atau yang kedua namanya laparoskopi. Saya biasa lakukan laparoskopi. Kenapa? Karena ukuran lukanya cuma kecil, cuma 1 cm, tapi kita bisa angkat miomnya ukurannya besar gitu. Jadi pakai alat-alat canggih, kemudian ada monitornya gitu. Jadi kita treatment pakai itu. Jadi kalau ditanya miom gimana? Bisa juga dengan operasi tadi laparotomi atau laparoskopi, atau jika ukurannya nggak terlalu besar, kita bisa juga pakai obat-obatan hormonal gitu. Nanti tergantung kondisi si pasiennya, gimana kondisi klinisnya gitu. Ya, kalau dicegah secara umum yang saya bilang tadi, karena ada faktor genetik, ada faktor yang nggak bisa kita modifikasi, maka itu sesuatu yang nggak bisa kita cegah 100%. Tapi dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang nggak terlalu banyak kimiawi, pengawet, junk food gitu, karena itu semua akan mempengaruhi siklus hormonalnya. Ketika hormonalnya juga mulai terganggu, maka yang tadinya miomnya anteng-anteng aja gitu, tiba-tiba dia terpapar sama gangguan tadi, distorsi tadi, jadi dia mulai tumbuh deh, berkembang gitu. Jadi ya tetaplah cara mencegah yang paling utama adalah pola hidup sehat lah. Oke, jadi untuk semua yang nonton, kadang-kadang miom itu bisa nggak ketahuan kalau nggak ada gejalanya. Itu fungsinya untuk setiap perempuan untuk screening rutin terkait dengan organ kandungannya. Untuk pap smear, untuk mengatasi ada nggak ke arah keganasan serviks mulut rahim. Untuk miom sekaligus nanti di USG tuh dilihat ada nggak sih miom yang menjadi pemantauan pada si pasien gitu. Jadi jangan takut, pesannya jangan takut untuk screening organ kandungan walaupun nggak ada keluhan. Nggak usah takut karena nanti ketahuan ada sesuatu, justru malah kalau ketahuan kita bisa treatment lebih awal dan kesembuhannya akan lebih optimal gitu ya. Oke, jadi tadi kita udah ngobrolin tentang miom dan juga udah sisipan bicara karena sering ketuker ya antara miom sama kista. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Dr. Sandi Prasetyo, SPOG, dokter kandungan. Sampai ketemu di episode berikutnya.